Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1917. Chapter 1917 Teror menimpa. Tidak peduli betapa enggannya dia untuk mengakui fakta tersebut, dia terkejut menemukan bahwa Gu Yuena tidak lagi membuatnya terkesan di akhir festival Just for Us. Dia berpikir bahwa dia menyukai wanita selama ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa siluet seorang pria tertanam di dalam hatinya, namun dia tidak dapat mengungkapkan latar belakangnya sekarang. Itu karena dia adalah putri dari permaisuri kultus Roh Kudus. Dia adalah satu-satunya anak dari Raja Paus Iblis Laut Dalam, yang dibunuh oleh Tang San di masa lalu, dan permaisuri iblis. Meskipun dia berasal dari kultus Roh Kudus, Lan Fozi baik dan baik hati. Dia telah mencoba membujuk ibunya lebih dari sekali, tetapi permaisuri iblis sudah gila saat itu. Dia ingin meninggalkan ibunya, namun dia tidak tega berpisah dengannya. Sementara itu, dia tumbuh dalam keadaan seperti itu, karena dia melihat ibunya mengalami kemunduran dari hari ke hari. Dia lemah, tapi dia mengerti dekadensi ibunya. Juga, dia sangat merindukan ayahnya. Terlepas dari betapa kejamnya Raja Paus Iblis Laut Dalam, dia memperlakukan ibu dan putrinya dengan sangat baik. Ketika permaisuri iblis memulai arai besar pembunuh Dewa Darah, dia berusaha menghentikan ibunya sekali. Bahkan, dia membantu Tang Wulin secara diam-diam. Namun demikian, dia tidak bisa mengubah segalanya sendiri. Dia telah menyembunyikan dirinya di antara kerumunan kultus Roh Kudus. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia bisa mati begitu saja ketika dia mendengar Tang Wulin mengumumkan bahwa dia adalah putra Dewa Laut Tang San. Dia tidak pernah mencurigai pria yang dia cintai adalah anak dari pembunuh ayahnya. Kebencian terhadap pembunuh ayahnya tidak bisa didamaikan. Pada saat itu juga, Lan Fozi menyadari bahwa dia tidak mungkin bisa bersamanya. Pertempuran besar akhirnya tiba, namun dia merasa tertekan. Di satu sisi adalah ibunya, sementara di sisi lain adalah pria yang dicintainya. Dia tidak tahu untuk siapa dia harus berdoa. Dia ingin menghentikan mereka, namun siapakah dia yang menghentikan mereka? Ketika aura ibunya mulai menghilang, dia berjuang untuk bebas dari dunia yang terlarang dengan susah payah dan keluar dari kerumunan dengan putus asa menuju Tang Wulin dan Gu Yuena. Dia adalah ibuku. Lan Fozi memandang Tang Wulin dengan getir. Saat ini, hanya ada dia di matanya. Tatapan Tang Wulin menjadi fokus. Kamu adalah putri dari permaisuri iblis. Mereka adalah pesaing di festival Just for Us di masa lalu, dan mereka pernah bertarung berdampingan di 10,000 Beast Platform. Tang Wulin telah mengetahui bahwa Lan Fozi adalah seorang wanita. Saat ini adalah pertama kalinya dia melihatnya mengenakan pakaian wanita. Karenanya, dia tidak segera mengenalinya. Ya, benar. Bunuh aku, atau biarkan aku pergi dengan tubuh ibuku. Tatapan Lan Fozi tampak sedikit canggung. Karena statusnya dalam legiun umat manusia, dia tahu bahwa Tang Wulin tidak mungkin melepaskan ibunya meskipun jiwa ibunya sudah mati. Jika memungkinkan untuk membangkitkan permaisuri iblis peringkat dewa, itu akan menyebabkan kehancuran seluruh dunia. Dia sudah memperhitungkannya ketika dia keluar dari kerumunan. Karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah situasi, dia memutuskan untuk menemani ibunya saat itu. Mungkin, lebih baik dia mati di tangan satu-satunya pria yang pernah dia cintai. Tang Wulin sedikit mengernyit, beri jalan. Pertemuan mereka di masa lalu itulah yang Tang Wulin tahu bahwa Lan Fozi pada dasarnya baik hati. Dia bukan master jiwa jahat yang bisa dibuktikan oleh Tang Wulin. Dia akhirnya mengerti mengapa kemampuan yang digunakan oleh Lan Fozi selama pertempuran di masa lalu mirip dengan kekuatan laut. Ternyata dia berasal dari klan Paus Iblis Laut Dalam dan bisa jadi Paus Iblis Laut Dalam terakhir yang masih hidup. Lan Fozi menggelengkan kepalanya. Maukah kamu memberi jalan jika kamu berada di tempatku dan seseorang akan membunuh ibumu? Saya tahu dia telah membuat banyak kesalahan dalam hidupnya dan Anda tidak akan pernah memaafkannya. Saya tidak memiliki keberanian untuk meminta maaf. Bunuh aku hanya bisa memohon padamu untuk membiarkan aku menemani ibuku dalam kematian. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun dia tidak dapat menentukan apakah Lan Fozi tidak bersalah, dia tidak tahan untuk membunuhnya bahkan jika dia harus melakukannya. Gu Yuena memahami temperamennya secara alami. Dia mengangkat tombak naga perak perlahan.
Lan Fauzi, kamu harus tahu bahwa pertempuran ini terkait dengan kelangsungan hidup benua. Kami tidak bisa. Lan Fauzi tidak melihatnya saat dia tetap menatap Tang Wulin. Aku hanya bisa memohon padamu untuk membiarkan aku mati di tanganmu. Sekarang atau tidak sama sekali, dan saya perlu mengatakan beberapa hal dengan lantang. Tang Wulin, meskipun ada penyangkalan di lubuk hatiku, aku benar-benar mencintaimu. Begitu kata-kata itu diucapkan, Tang Wulin tercengang. Begitu pula Gu Yuena di sisinya. Tang Wulin segera teringat bagaimana Roh Kudus Douluo pernah mengatakan kepadanya bahwa Lan Fauzi menyukainya di masa lalu. Saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak berharap ramalan ibu baptisnya menjadi kenyataan. Di bawah pengawasan orang-orang, Tang Wulin menghela nafas. Mengapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri? Trisula Dewa Laut di tangannya diangkat perlahan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena dia tidak bisa memastikan kemungkinan Demon Empress dibangkitkan. Lan Muzi telah mengorbankan hidupnya untuk memperingatkan mereka tentang persekongkolan. Membunuh permaisuri iblis mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan konspirasi. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan dirinya berhati lembut kali ini. Setiap tanda kelemahan mungkin bisa menjadi kesalahan besar yang akan mempengaruhi kehidupan dan kematian umat manusia. Meskipun demikian, dia memang seperti itu. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menggunakan tombak naga emas di tangannya. Gu Yuena memandang Lan Fauzi dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Qiangwu Dieting. Meskipun dia membenci pria itu, dia tahu Qiangwu Dieting benar-benar mencintainya. Bukankah Lan Fauzi seperti Qiangwu Dieting? Dia tidak bisa menahan diri bahkan jika itu berarti dia mencari malapetaka sendiri. Tidak ada yang salah dengan mencintai seseorang. Puff, suara dari pisau tajam yang memotong daging terdengar. Wajah Lan Fauzi tiba-tiba membeku karena kesedihan. Sumber hidupnya tercurah seketika, sementara ekspresi wajahnya tercengang. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan melihat dengan tidak percaya pada luka di dadanya. Telapak tangan yang panjang dan ramping ada di dalam dirinya. Hal yang menembus tubuhnya bukanlah Trisula Dewa Laut atau tombak naga perak. Itu datang dari belakangnya, dan satu-satunya orang di belakangnya adalah ibunya. Itu adalah permaisuri kultus Roh Kudus. Jangan mempersulit, waktu kita sudah habis. Bagaimanapun, kita akan mati. Apa bedanya antara sesaat cepat atau seketika nanti? Suara sedingin es yang tercemar dengan kejijian terdengar. Sulit untuk mengatakan apakah itu suara laki-laki atau perempuan. Segala sesuatu di sekitar berubah saat suara itu terdengar. Tang Wulin dan Gu Yuena merasakan aura yang tak terlukiskan bertiup di wajah mereka. Tang Wulin segera melindungi Gu Yuena di belakangnya. Semburan kekuatan yang kuat meledakkan tubuh mereka. Tubuh tertusuk Lan Fauzi perlahan-lahan layu sebelum berubah menjadi kekuatan hidup yang dimangsa sepenuhnya. Pada saat yang sama, permaisuri iblis di belakangnya memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Sudah 6.000 tahun dan saya akhirnya berhasil. Sangat baik, saya akhirnya di sini dan dunia ini dipenuhi dengan sumber kehidupan. Inilah dunia yang saya inginkan. Aku akan menjadi Raja Dewa setelah melahap tempat ini. Rambut abu-abu permaisuri iblis mulai berubah menjadi putih sebening kristal. Tubuhnya juga berubah secara bertahap. Dia akhirnya berubah menjadi seorang pria. Wajahnya tampan dengan corak yang cerah. Ada sepasang mata yang benar-benar hitam tanpa putih dan tampak sedalam abisal. Jari-jarinya panjang, ramping, dan ternoda darah Lan Fauzi. Darah telah lenyap sepenuhnya setelah diserap ke dalam kulitnya. Jubah hitam panjangnya menutupi seluruh tubuhnya. Tersambung ke bahunya yang lebar adalah jubah hitam raksasa yang membentang ke belakang tanpa henti. Dia melambaikan tangannya ke area di dekatnya. Seketika, aliran pancaran biru ungu melintas dan mendarat di telapak tangannya. Tepatnya senjata Super Divine, Heaven Saint Crack Abyss yang telah jatuh ke tanah sebelumnya setelah kematian Intense Monarch. Soul Land 3 Chapter 1918. Chapter 1918 Bintang Kegelapan Douluo. Ketika Heaven Saint Crack Abyss mendarat di telapak tangannya, tiba-tiba berubah menjadi tembus cahaya, muncul sebagai nyala api biru ungu dari obor. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sementara itu, langit dipenuhi 9 warna. Awan bencana setidaknya 10 kali lebih padat dari sebelumnya berkumpul dengan hebat. Tidak perlu berjuang, plane ini milik saya mulai sekarang. Pria itu tersenyum dan mengangkat tangan kirinya untuk membuat gerakan menggenggam ke arah langit. Seketika, langit menjadi hitam pekat. Matahari ungu tua menggantikan aslinya.
Itu tergantung di langit memancarkan cahaya gelap. Semua awan malapetaka lenyap, benar-benar disingkirkan oleh kegelapan dalam sekejap. Tule bukanlah satu-satunya tempat yang berubah menjadi gelap gulita. Seluruh Douluo Star diselimuti kegelapan. Dunia Douluo menjadi dunia dengan matahari ungu. Sekaligus, seluruh dunia panik. Semua perubahan terjadi dalam waktu singkat. Kang Wulin dan Gu Yuena mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Pusat kekuatan umat manusia yang tersisa juga terpengaruh. Seberapa kuatkah entitas yang membuat seluruh dunia berubah hanya dengan mengangkat tangannya untuk menghilangkan unsur bencana petir? Sementara itu, siluet muncul di sebelah pria itu. Dia membungkuk dengan hormat dan menundukkan kepala kadal yang angkuh itu. Selamat dan selamat datang, Sage King. Semua makhluk abisal berlutut. Mereka menghadapi pria berjubah hitam dengan sangat hormat. Kang Wulin merasakan dadanya menjadi sedingin es. Hal yang paling mengganggunya terjadi. Itu adalah Abyssal Sage King. Abyssal Sage King secara mengejutkan muncul. Bagaimana mungkin? Sebagai penguasa plane lain, dia seharusnya tidak dapat menembus batasan yang diberlakukan oleh plane benua Douluo untuk muncul di sini sebelum runtuh. Bagaimanapun, Douluo Star adalah andalan plane benua Douluo. Penguasa plane benua Douluo menjaga dan memobilisasi kekuatan seluruh plane. Raja Petapa Abyssal membayar harga mahal dalam usahanya untuk membunuh Tang Wulin di plane di masa lalu. Dia hanya berhasil mengeluarkan satu jari. Saat ini, dia telah membawa seluruh tubuhnya secara nyata. Itu menandakan bahwa plane benua Douluo tidak bisa menahannya. Dalam keadaan biasa, master sebuah plane hanya bisa menyerang plane lain ketika penguasa plane yang diserang tidak mampu memobilisasi kekuatan planar. Bintang Douluo saat ini sepertinya dikelilingi oleh seluruh Abyssal. Itu mirip dengan tangan besar yang tak terlihat yang telah menggenggam bintang Douluo yang menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kegelapan. Itu di luar imajinasi, namun sangat menakutkan. Terlepas dari peringatan Lan Muzi tentang kemungkinan konspirasi sebelumnya, siapa yang mengira itu adalah konspirasi besar? Abyssal Sage King telah tiba di plane mereka secara langsung. Kang Wulin sangat khawatir bahwa Raja Petapa Abyssal mungkin memproyeksikan sebagian dari kekuatannya untuk bergerak ke sini seperti yang dia lakukan sebelumnya. Faktanya, Kang Wulin curiga bahwa dia mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Kang Wulin tahu bahwa dia bukan lagi orang seperti sebelumnya. Dia bisa bergabung dengan Gu Yuena untuk melepaskan transformasi Dewa Naga. Mereka harus mampu melawan Abyssal Sage King bahkan jika dia memproyeksikan sebagian dari kekuatannya. Bagaimanapun, Kang Wulin tidak menyangka Raja Petapa Abyssal akan datang ke plane ini secara langsung. Selain itu, plane benua Douluo tertipu dan gagal melawan. Dominasi Abyssal Plane dan penguasa Abyssal Plane telah tiba di Douluo Star. Hampir semua pusat kekuatan kultus Roh Kudus dimusnahkan ketika permaisuri iblis terbunuh dalam pertempuran. Banyak pembangkit tenaga Abyssal Plane yang terbunuh secara berturut-turut sehingga level Abyssal runtuh. Semua usaha yang mereka lakukan sebelumnya sia-sia ketika Abyssal Sage King tiba. Saat ini, aura yang dipancarkan oleh Abyssal Sage King memancarkan dominasi penuh atas segalanya. Berdiri. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Raja Petapa Abyssal melambaikan tangannya ke arah Raja Sage di sisinya. Iya, Raja Sage berdiri di belakangnya dengan hormat. Matanya yang kecil dan berkilau memiliki kebanggaan dan kecemerlangan yang kuat. Selama Raja Petapa Abyssal berhasil melahap plane benua Douluo, dia akan dapat mengubah plane ini menjadi habitat makhluk Abyssal dan mengubah bidang Abyssal asli menjadi alam ilahi. Pada saat itu, Raja Petapa Abyssal akan menjadi Raja Dewa. Pada saat yang sama, Sage Monarch pasti akan dapat mencapai Godot karena dia adalah powerhouse peringkat Raja Abyssal yang paling kuat selain dari Sage King. Tatapan Abyssal Sage King mendarat di Kang Wulin. Ada secercah cahaya jahat di wajah tampannya. Apakah Anda penasaran bagaimana saya bisa datang ke dunia Anda? Abyssal Sage King tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia sangat puas hanya dengan merasakan sumber kehidupan di dunia ini. Kang Wulin mencoba menenangkan dirinya dengan kemampuan terbaiknya. Meskipun sulit dipercaya, hal itu masih terjadi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menghadapinya. Mereka akan mencari kelemahan lawan. Dia menolak untuk percaya bahwa plane Douluo akan jatuh ke tangan musuh dengan begitu mudah. Tidak mungkin penguasa plane Douluo akan meninggalkan dunia ini. Meninggalkan dunia hanya akan menyebabkan kematiannya sendiri. Ya, saya memang penasaran, kata Kang Wulin dingin. Raja Petapa Abyssal tersenyum. Saya bersusah payah selama 6.000 tahun hanya untuk mencapai kesuksesan yang saya miliki hari ini.
Bagaimana saya tidak bisa berbagi kegembiraan saya? Segala sesuatu yang terjadi hari ini direncanakan ketika kita pertama kali menginvasi 6.000 tahun lalu. Saya akan membagikan pengetahuan saya dengan Anda hari ini. Abyssal Plane kami memiliki peringkat yang lebih tinggi dari bintang Douluo Anda. Meskipun kita bukan alam ilahi, kita ada di alam semesta dengan lebih lincah. Kami mengandalkan kekuatan yang ada di kosmos untuk memperkuat diri kami sendiri. Pada awalnya, saya hanyalah segumpal kesadaran. Seiring berjalannya waktu, saya secara bertahap menjadi lebih kuat dengan penyerapan kekuatan di alam semesta. Saya mulai membuat plan Abyssal satu persatu. Butuh waktu lama, tapi kami berkembang pesat. Abyssal Plane itu melaju dengan kecepatan tinggi. Saya perlahan-lahan menyadari bahwa kurangnya entitas bintang yang mendukung kami menjadi penghambat perkembangan kami. Dari sudut pandang evolusi, laju evolusi kita pasti jauh lebih cepat dari manusia Anda. Kami mungkin 100 atau bahkan 1000 kali lebih cepat. Bagaimanapun, perkembangan dunia Anda didukung oleh bintang yang stabil. Sederhananya, Anda adalah pemasok kekuatan dari alam ilahi. Alam dewa menjadi kuat dari kekuatan keyakinan Anda sehingga mengontrol sejumlah besar wilayah. Anda hanyalah budak alam ilahi. Alam dewa memungkinkan Anda untuk memasukinya jika Anda cukup kuat. Ia melakukan ini sehingga seluruh plane Anda akan tunduk pada kekuasaan alam dewa dengan pengabdian penuh. Di sisi lain, kami bukanlah alam ilahi. Karenanya, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyerap kekuatan keyakinan. Kita harus bergantung pada diri kita sendiri untuk segalanya. Selain itu, kami juga terus-menerus menghindari alam ilahi. Kami menyembunyikan diri kami di alam gelap untuk menunggu kesempatan untuk menyublim. Kekuatan kita tidak lagi kalah dengan alam dewa. Faktanya, kita telah melampaui alam dewa biasa dengan pesat. Namun demikian, kekuatan Abyssal Plane kita tidak cukup untuk menjadi alam ilahi. Mengikuti terobosan saya ke peringkat alam dewa, Abyssal tidak dapat menyerap lagi kekuatan dari kosmos untuk memperkuat dirinya sendiri. Lebih tepatnya, kehadiran saya akan ditemukan oleh alam dewa seandainya kami terus menyerap kekuatannya. Abyssal Plane kita akan menjadi makanan bagi alam dewa jika itu terjadi. Kami telah menunggu kesempatan untuk menyerang Douluo Star selama bertahun-tahun. Ketika semburan turbulensi aneh tiba-tiba muncul di kosmos untuk mengambil alam ilahi, saya tahu bahwa kesempatan kita ada di sini. Namun, tidak semua alam dewa tersapu. Jadi, saya tidak terus menyerap kekuatan di alam semesta. Saya harus mencari entitas bintang yang tidak dilindungi oleh alam ilahi. Kami hanya dapat berkembang lebih jauh dengan dukungan bintang. Bintang Douluo bukan satu-satunya bintang yang saya temukan, tapi yang paling cocok. Saya tidak akan puas dengan alam dewa biasa, tetapi bintang Douluo cukup kuat. Meskipun kekuatan hidupnya menurun, sumber daya awalnya sangat besar. Itu juga bintang utama yang dikendalikan oleh alam dewa Anda. Soul Land 3 Chapter 1919. Chapter 1919 Konspirasi Raja Petapa Abyssal. Saya telah menghabiskan semua kemampuan saya dan akhirnya berhasil menghubungkan lorong Abyssal ke Douluo Star Anda. Setelah lorong terbentuk, kami meluncurkan serangan eksplorasi pertama 6.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, penguasa Planemu masih sangat kuat. Kami tidak cukup kuat untuk melawannya saat itu. Karena itu, kami harus menghentikan tembakan. Bukan hal yang mudah untuk melahap plane di kehidupan nyata. Kemampuan umat manusia juga tidak lemah. Kami sedang mencari peluang saat itu. Pada kenyataannya, saya bisa menyelimuti kesadaran saya di seluruh dunia Anda setelah menghubungkan bagian Abyssal. Saya tidak dapat merasakan semua jiwa yang hidup, tetapi saya merasakan energi negatif yang kuat. Orang-orang bodoh dari kultus Roh Kudus mengharapkan dukungan dari dewa jahat selama perkembangan mereka, namun mereka tidak menyadari bahwa akulah dewa jahat yang sesekali memenuhi permintaan ajaib mereka. Nyatanya, akulah yang membantu mereka menciptakan arai besar pembunuh darah penguasa. Pemujaan Roh Kudus datang kepada kami atas inisiatif mereka sendiri. Saya memberitahu mereka tentang tentara dewa darah Anda yang menjaga lorong Abyssal. Kultus Roh Kudus ingin menghancurkan apapun yang dijaga federasi Anda. Oleh karena itu, mereka melakukan segala upaya untuk menghubungi kami. Mereka tidak menyadari bahwa semuanya dilakukan selangkah demi selangkah sesuai dengan rencanaku. Kami kemudian membuat kesepakatan. Kultus Roh Kudus menginginkan energi kematian dan emosi negatif umat manusia sementara kami menginginkan kekuatan hidup Anda. Tampaknya kedua belah pihak berdiri untuk mendapatkan keuntungan. Namun, Kaisar Hantu diam-diam merencanakan untuk melawan kami. Pada saat itu, mereka mulai membangun arai besar pembunuh darah.
Permaisuri iblis hanyalah wanita gila sedangkan pemimpin sebenarnya adalah kaisar hantu. Dia memiliki rencana licik untuk menggunakan permaisuri iblis untuk menciptakan alam dewa yang akan membantunya menerobos ke alam dewa. Pada saat yang sama, Abyssal Plane kami akan menjadi batu loncatan mereka. Mereka hanya ingin menggunakan kami. Sementara itu, saya memanfaatkan rencananya untuk keuntungan saya. Saya membuat mereka berpikir bahwa mereka dimanfaatkan karena mereka lebih unggul. Ini menghasilkan perang saat ini. Namun, mereka sama sekali tidak tahu bahwa semuanya, termasuk arai hebat pembunuh darah, pembukaan lorong abisal, bahkan melancarkan perang ini, sedang dalam persiapan untuk saat ini. Sebagai penguasa Abyssal Plane, sangat sulit untuk berpindah dari satu plane ke plane lain. Penguasa plane benua Douluo Anda sangat berhati-hati. Sayangnya dia masih tertipu. Mengapa begitu banyak bawahan saya yang meninggal? Karena saya membutuhkan lebih banyak kekuatan. Energi Abyssal yang dimakan di sisi Anda hanyalah sebagian dari aura kematian mereka. Di sisi lain, saya melahap kekuatan asal planar yang dihasilkan saat level Abyssal yang mereka wakili runtuh. Kekuatan itu memungkinkan saya membebaskan diri dari kendala plane Anda ketika saya datang ke dunia ini. Apa kau tidak penasaran kenapa ada taruhan dari 3 pertarungan? Tujuannya sederhana. Saya ingin lebih banyak bawahan mate karena saya tidak bisa mengirim mereka ke ajal mereka. Taruhan itu membuatnya dibenarkan. Juga, saya membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan penyeberangan plane. Saya memberitahu Raja Sage untuk memberitahu permaisuri iblis bahwa Abyssal kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk memobilisasi pembangkit tenaga tambahan. Pada saat yang sama, saya juga memiliki kesempatan untuk melintasi plane. Di sisi lain, rencana permaisuri iblis adalah untuk melemahkan kami sebanyak mungkin. Dia sangat ambisius sehingga kaisar hantu pun salah menilai dia. Dia ingin melemahkan kami dan melahap kekuatan hidup bintang Douluo untuk menciptakan alam ilahi. Dia kemudian akan menghubungkan Abyssal Plane ke bintang Douluo dan melahapku juga, sehingga dia bisa membuat alam ilahinya menjadi lebih kuat. Aku mengikuti rencananya, tentu saja. Umat manusia menyebut ini, memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh gerakan nekat lawan. Hanya itu, dia tidak menyadari apa yang disebut perwujudan dewa sejati diatur olehku. Saya tidak akan muncul sampai kedua belah pihak terluka dan dikalahkan. Di sisi lain, saya tidak punya tempat untuk tinggal dan menipu surga tanpa tubuh peringkat dewa bahkan jika saya berhasil melintasi plane. Jadi, Great Arai Blue Driver God Killer menghasilkan tubuh bagi saya untuk hidup di plane ini dalam kenyataan. Saya membutuhkan tempat untuk menstabilkan diri setelah melintasi plane. Tingkat kekuatan saya berada di luar imajinasi Anda. Selama saya bisa menstabilkan tubuh saya, plane ini akan menjadi milik saya sepenuhnya. Pada titik ini, Raja Petapa Abyssal memandang Tang Wulin dengan senyum puas. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Seandainya itu bukan usaha Anda untuk melukai permaisuri iblis sampai dia dalam keadaan hampir mati, tidak akan mudah bagiku untuk merebut tubuhnya. Tekadnya lebih kuat dari yang saya bayangkan. Selain itu, dia sangat ambisius. Saya hanya menyadari setelah merebut tubuhnya sebelumnya bahwa tujuannya adalah untuk membangkitkan suaminya setelah menciptakan alam ilahi. Itu benar-benar gol yang mengesankan. Sayang dia tidak akan bisa mencapainya. Kebenaran sekarang terungkap. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi bencana paling mengerikan yang pernah terjadi di benua Douluo. Abyssal Sage King sengaja merencanakan acara ini selama beberapa ribu tahun untuk menyelesaikan penyeberangan sekarang. Orang hanya bisa membayangkan usahanya. Tang Wulin perlahan mengangkat Golden Trident di tangannya dengan ekspresi serius. Kebenaran terungkap dan konspirasi akhirnya terungkap. Jika permaisuri iblis adalah dewa sejati, maka Raja Petapa Abyssal kemungkinan besar adalah dewa sejati. Apakah mereka mampu mengalahkan keilahian seperti itu? Pusat kekuatan umat manusia di tempat kejadian semuanya berkumpul di belakang Tang Wulin. Langit tampak lebih tertindas sekarang. Matahari ungu memancarkan cahaya samar, namun kecemerlangannya melengkapi kehadiran Abyssal Sage King. Semua elemen di udara menjadi sangat langka. Di sisi lain, makhluk Abyssal yang tertindas tadi sekarang mirip dengan disuntik dengan stimulan. Tubuh mereka mulai membengkak sementara aura mereka juga menjadi lebih kuat. Dibukanya kembali bagian Abyssal membawa sejumlah besar legiun Abyssal yang keluar dari bagian tersebut. Raja Petapa Abyssal mengangkat kepalanya perlahan, namun matanya tertutup. Lengannya terbuka lebar. Dunia ini sangat indah. Itu akan menjadi titik awal mulai hari ini dan seterusnya. Di masa depan, seluruh kosmos akan tunduk kepadaku dan menjadi bagian dari diriku. Di sisi lain,
kalian semua akan menjadi korban persembahan untuk acara penting ini. Apakah kamu tidak merasa bangga? Tang Wulin berkata dengan dingin, dunia ini milik kita. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk melindunginya bahkan jika kami dibiarkan berdarah sampai tetes terakhir darah kami. Jika Anda ingin menyerbu dan menduduki Douluo, Anda harus melangkahi roti saya dulu. Trisula emas di tangannya bersinar terang. Di bawah amplifikasi senjata Super Divine, aura Tang Wulin mulai meningkat dengan kecepatan penuh. Siluet Gu Yuena muncul sekali. Dia menyatu ke dalam tubuhnya sekali lagi. Pancaran 9 warna berubah menjadi pilar cahaya besar yang melonjak ke langit seolah mencoba menerobos langit yang gelap. Abyssal Sage King tidak melakukan apapun. Dia hanya menyaksikan transformasi mereka dengan tatapan sedingin es. Wajahnya bahkan menunjukkan jijik. Transformasi Anda cukup menarik. Anda memiliki banyak keterampilan tersembunyi. Tidak heran Anda mampu melukai permaisuri iblis dengan parah. Namun, dia bukanlah alam dewa yang sejati. Hal yang sama berlaku untuk Anda berdua. Anda hanya mencapai peringkat tertentu dalam kekuatan Anda. Anda memiliki keterampilan tersembunyi yang memadai, tetapi sayang sekali kekuatan Anda jauh di bawah yang dibutuhkan. Apalagi, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Jika Anda mengukur saya dengan peringkat alam ilahi, plane saya menggantikan plane Douluo. Sebagai pemimpin dari bidang abisal, saya benar-benar peringkat pertama alam dewa. Tanpa tablet alam dewa, apa yang membuatmu menjadi lawan yang layak untukku? Langit tiba-tiba berubah dari hitam menjadi ungu tua. Tekanan luar biasa turun dari langit untuk menghancurkan pancaran 9 warna yang bergelombang. Soul Land 3 Chapter 1920. Chapter 1920 akhir dari semua ini. Sementara itu, seluruh tubuh Tang Wulin berubah 9 warna. Aura Dewa Naga memenuhi udara di sekitar tubuhnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi sinar cahaya 9 warna yang ditembakkan langsung ke Abyssal Sage King. Abyssal Sage King tersenyum dengan tenang. Kalau begitu, mari kita akhiri semua ini. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke depan dengan Heaven Saint Crack Abyss. Semua makhluk abisal segera menyerbu dengan liar ke sisi umat manusia mirip dengan semburan dahsyat. Api. Divine Bruce Douluo Yu Guanzi mengirim pesanan dengan suara yang hampir histeris dari pos komando. Semuanya terjadi begitu cepat. Ketika Tang Wulin dan Gu Yuena melepaskan transformasi Dewa Naga, semua orang mengira hasilnya telah ditentukan. Tidak ada yang mengharapkan perubahan yang mengganggu. Semua kerja keras dan usaha mereka seolah lenyap seperti gelembung sabun dalam sekejap. Mereka akan bertarung melawan entitas yang menakutkan dan kuat di luar imajinasi. Mungkin, mereka tidak memiliki banyak kesempatan dalam perang ini. Namun, mereka rela mengorbankan segalanya untuk melindungi Douluo seperti yang dikatakan Tang Wulin. Di kejauhan, tembakan artileri 3 armada besar menghujani medan perang sekali lagi. Semua orang terlibat di medan perang, plane tempur infrasonik dan jiwa di langit, bahkan Feng Hao Douluo dari tentara Dewa Darah. Itu adalah pertarungan hidup atau mati. Itu adalah perang klan yang hanya satu pihak yang bisa tetap berdiri di akhir. Sinar cahaya 9 warna berubah menjadi pelangi yang mengejutkan di langit dan tiba di hadapan Raja Petapa Abisal secara instan. Tang Wulin menembus ke depan dengan trident Dewa Laut di tangannya. Ribuan sinar cahaya berbelok ke dalam dan diubah menjadi kecemerlangan yang paling menyilaukan. Itu adalah jari 1000 menuduh. Dentang. Ledakan yang keras dan keras terdengar. Tang Wulin yang telah mencapai ranah peringkat Dewa Mutlak sama sekali tidak mampu melawan surga Saint Crack Abyss. Seluruh orangnya terlempar oleh dampaknya. Itu tampak lebih menakutkan ketika lubang besar robek di dada baju besi pertempuran 4 kata lagu Bulan Naga Emas. Darah segar keluar dari lukanya. Heaven Saint Crack Abyss di tangan Abyssal Sage King adalah satu-satunya senjata Super Divine sejati. Bahkan trident Dewa Laut tidak mampu memblokirnya karena karakternya adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang pertahanan. Itu adalah bagian paling menakutkan dari Heaven Saint Crack Abyss. Itu tak tertandingi dalam pertempuran jarak dekat. Jika pernah ada daftar peringkat untuk senjata Super Divine, maka Heaven Saint Crack Abyss pasti akan menempati peringkat pertama untuk senjata pertempuran jarak dekat. Kemampuan trident Dewa Laut sangat seimbang. Kemampuannya yang kuat adalah serangan, amplifikasi, dan lainnya. Namun, itu berbeda dari kemampuan khusus dan menyerang surga Saint Crack Abyss. Luka di tubuh Tang Wulin sembuh dengan cepat. Kemampuan pemulihan Raja Naga Emas Tang Wulin juga sama kuatnya. Dewa Naga yang menyatu dari Raja Naga Emas dan Perak memastikan bahwa kemampuan pemulihannya meningkat secara eksponensial.
Meskipun lukanya sembuh, dia jelas merasakan aura tajam yang sangat menakutkan yang dengan liar menghantam tubuhnya di dalam. Inti naganya berdenyut kuat untuk memompa darah panas terus-menerus dan memperkuat tubuhnya dalam upaya untuk menetralkan aura yang kuat. Namun demikian, itu hanya berhasil memperlambat prosesnya. Sebenarnya kekuatan Bung Yuena di dalam tubuhnya yang melemahkan aura menggunakan semua jenis elemen yang berbeda. Karenanya, penderitaan Tang Wulin berkurang. Boom, boom, boom. Suara ledakan keras bergema di dalam tubuh Tang Wulin. Ada kekuatan krusial di dalam tubuhnya yang memainkan perannya saat ini. Sinar 7 warna berkilauan dan menyembur keluar selama ledakan. Aura yang kuat akhirnya dinetralkan oleh bencana petir unsur yang diserap oleh Thundercelap Netherfiend di dalam tubuhnya. Bencana petir unsur adalah bentuk kekuatan planar. Saat ini, serangan Abyssal Sage King sepenuhnya menutup kemampuan Tang Wulin untuk berinteraksi dengan plane. Jadi, Tang Wulin tidak mampu memanfaatkan kekuatan penguasa plane. Namun, Raja Sage tidak menyadari kekuatan yang tersimpan di dalam tubuh Tang Wulin. Hanya penguasa plane ini yang mungkin bisa menekan kekuatan plane lain. Tang Wulin mengandalkan ledakan bencana petir unsur untuk memblokir semua kekuatan yang dipancarkan dari Heaven Sane Crack Abyss dengan usaha keras pada akhirnya. Hah, itu cukup menarik. Raja Petapa Abyssal melesat ke Tang Wulin dan tersenyum tipis. Saat ini, ia memancarkan perasaan seekor kucing sedang menangkap tikus. Dia benar-benar merasa nyaman seolah dia mempermainkan segala sesuatu di dunia ini. Tatapan Tang Wulin terfokus. Dia mencengkeram udara dengan tangan kirinya. Seketika, udara di sekitarnya yang awalnya dipenuhi aura abisal yang menindas hancur. Itu adalah Forbid All Laws, Dragon Emperor Break. Segera setelah itu, dia mengguncang Trisula Dewa Laut di tangannya sekali. Sombong yang menakutkan dan sombong meledak sekaligus. Auranya yang kuat melesat seperti ledakan minyak. Itu adalah surga bumi terlarang, pertarungan Kaisar Naga. Sinar 9 warna di tubuhnya bersinar lebih terang dan lebih terang. Mata Tang Wulin bahkan berubah 9 warna saat ini. 3 segel Raja Naga Emas terakhir di dalam tubuhnya bergetar hebat seolah-olah akan hancur setiap saat. Pada saat yang sama, auranya meningkat tajam sekali lagi. Itu adalah transformasi kedua dari transformasi Dewa Naga yang dikenal sebagai Dewa Naga Sok Surga. Raungan naga yang terangsang mengguncang hamparan luas di tanah. Bahkan lebih mengkhawatirkan ketika sesuatu muncul setelah auman naga terdengar. Lingkaran raksasa 9 warna dengan diameter lebih dari 3000 meter muncul di tanah. Halo itu ditandai dengan pola yang sangat rumit, dan dipenuhi dengan harga diri yang tak tertandingi yang bukan milik dunia ini. Itu adalah kebanggaan seseorang yang pernah berdiri di puncak tertinggi dunia ini di masa lalu. Segera setelah itu, raungan naga terdengar. Lingkaran cahaya dilepaskan dari tubuh Tang Wulin. Siluet raksasa muncul dari area yang diselimuti oleh lingkaran cahaya 9 warna. Mereka terbuat dari tulang yang tebal dan kuat. Otot dan sisik secara bertahap tumbuh di bawah pancaran 9 warna. Aura mereka yang tak tertandingi meledak ke udara satu demi satu. Tang Wulin melayang di atas mereka mirip dengan seorang raja yang mengamati pasukannya. Itu adalah naga raksasa. Yang emas adalah klan naga cahaya, sedangkan yang merah adalah klan naga merah. Yang besar adalah klan naga gunung sedangkan yang memiliki kemampuan bertarung yang kuat adalah klan naga kegelapan. Masing-masing naga raksasa memiliki bentuk yang berbeda, tetapi semuanya sangat besar. Setiap orang dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Mereka adalah tuan sejati dunia ini sebelum umat manusia. Bahkan ketika alam Dewa Douluo baru lahir, tidak ada yang bisa melampaui mereka pada saat itu. Faktanya, seluruh klan naga menghilang selama generasi. Itu karena mereka dibawa ke alam dewa di bawah kepemimpinan Dewa Naga. Justru karena kehadiran mereka, alam dewa menjadi benar-benar kuat. Ada konflik antara mereka dan alam dewa di alam dewa karena mereka terlalu kuat. Klan naga yang bangga tidak akan menyerah pada yang lain. Perang dewa yang melibatkan seluruh alam dewa hampir menyebabkan runtuhnya alam ilahi. Akhirnya, klan naga dikalahkan dan semua naga raksasa terbunuh. Dewa Naga hanya berhasil menggunakan sisa kekuatan terakhirnya untuk membangun dunia milik klan naga. Itu adalah dunia yang kecil dan tidak stabil. Itu Tang Wulin yang meletakkan banyak tulang naga raksasa untuk beristirahat. Di sisi lain, Tang Wulin akhirnya melakukan panggilan hari ini untuk membawa Legiun Naga Dewa ke dunia untuk pertama kalinya. Meskipun mereka bukan lagi binatang dewa di masa lalu yang diubah dari sisa tulang dan roti, dan jauh dari sekuat sebelumnya, kebanggaan klan naga masih ada di hadapan mereka.
Itu adalah kombinasi dari 1000 naga menari dan legiun naga ilahi. Legiun naga dewa yang dihasilkan, dipanggil dengan aura dewa naga sebagai tambahan dari token yang diberikan kepadanya di masa lalu, jelas lebih kuat daripada permintaan Tang Wulin sebelumnya. There are no more articles to read.